Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Allah. Hidup kita itu membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita buat kaki kita, di mana kita berjalan di dalam terang karena firman Allah menerangi hati kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, izinkan Allah berbicara buat hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu. Biar kami boleh hidup di dalam kasih setia Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita di Amsal 12 ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang-orang benar dapat keluar dari kesukaran. Alkitab jelas berkata bahwa orang jahat itu akan terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Karena itu pagi ini saya kasih judul perenungan pagi ini adalah orang yang tidak tulus akan jatuh dalam perkataannya. Kenapa orang yang tidak tulus akan jatuh dalam perkataannya? Karena yang pertama adalah perkataannya itu penuh dengan tipu muslihat. Orang yang tidak tulus itu adalah orang yang berusaha untuk memanipulasi pembicaraan. Baik dalam bercerita, ya ditambah-tambahin, ya ditambahin lagi supaya kelihatan lebih seru. Sehingga dia mungkin kompromi berbohong lalu menambahi cerita. Untuk apa? Untuk supaya kelihatan lebih hebat. Atau di orang ini punya tujuan-tujuan tertentu yang untuk memanipulasi seseorang maka dia berbohong. Atau perkataannya ini penuh dengan tipu muslihat sehingga orang lawan bicaranya adalah orang yang mudah dipengaruhi. Nah, saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak jujur di dalam perkataannya. Nanti satu saat orang ini akan jatuh di dalamnya. Gak tahu di lain peristiwa mungkin dia akan cerita yang sama tetapi berubah ceritanya. Karena apa? Tidak pernah diingat kebohongan yang lalu. Kebohongan yang lalu itu akan menjadi kebohongan ini yang bertolak belakang dari pembicaraan berikutnya. Nah, disitulah orang-orang yang tidak tulus itu akan terlilit oleh karena perkataannya sendiri. Ya, karena apa? Karena perkataannya itu penuh dengan tipu muslihat. Nah, jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan saudara adalah perkataan yang membangun, membangkitkan iman. Sehingga setiap orang yang berbicara dengan Anda hidupnya itu diberkati. Karena disitulah perlu apa yang namanya kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu ada Tuhan. Amin. Di dalam tipu muslihat itu jauh dari Tuhan. Tipu muslihat itu justru ada setan di situ. Buahnya apa? Kekacauan. Itu buahnya. Tetapi kalau yang namanya kebenaran ketika disampaikan, maka Tuhan ada di situ. Dan Tuhan akan menjadi kekuatan hidup kita. Dia akan menguatkan orang-orang yang lemah. Karena itu ini yang perlu kita latih. Saudara, jadilah orang yang tulus hatinya. Kalau Anda tidak tulus, maka ini yang mempengaruhi apa? Perkataan kita itu akan penuh dengan tipu muslihat. Kita itu akan menjatuhkan orang lain berbohong demi keuntungan diri kita sendiri. Lalu kita melakukan pembohongan atau tipu muslihat sehingga orang lain terperdaya di dalam perkataan kita. Nah, disitulah kita akan terjerat oleh karena perkataan kita sendiri. Karena itu belajar untuk tetap tulus. Amin, saudara. Lalu yang kedua, orang yang tidak tulus itu apa? Saya tadi bilang kesukaran itu selalu menyertai pelanggaran. Jadi orang-orang yang tidak tulus itu selalu disertai dengan namanya kesukaran. Iblis itu yang mendatangkan kesukaran. Iblis tidak pernah mendatangkan berkat. Kalau dia mendatangkan rezeki dalam hidup kita, pasti ada embel-embelnya. Iblis itu tidak pernah tulus dalam hidup kita. Makanya saya bilang orang yang di luar Tuhan, yang berusaha di luar Tuhan, maka orang ini akan bersahabat karib dengan yang namanya kesukaran hidupnya. Kesukaran tanpa jalan keluar loh.
Ya jangan salah, setiap orang Kristen pun kadang-kadang orang benar pun ada kesukaran. Tetapi orang Kristen, orang benar di dalam kesukarannya itu damai sejahtera Allah itu menyertai hidupnya. Ini bedanya. Kesukaran yang ditinggal oleh damai sejahtera akan menyertai sebuah pelanggaran. Karena itu tadi bilang ya tipu muslihat, sesuatu yang tidak tulus itu akan bersahabat karib dengan kesukaran. Kita akan mengalami banyak kesukaran. Nggak tahu tiba-tiba dosa kita terbongkar kah? Tiba-tiba kita tadi bohong, yang tadi poin 1 bohong berikut, bohong 1, bohong kedua, bohong ketiga tidak sama semua, akhirnya kebongkar semua. Kesukarannya itu melekat. Karena itu daripada Anda ketemu dengan yang namanya kesukaran, ayo kita belajar untuk jujur dan tulus. Saya percaya tadi saya bilang, di dalam kebenaran ada Tuhan. Di dalam ketidaktulusan ada kesukaran. Karena itu pilihlah untuk bersama dengan Tuhan. Jangan mau masuk di dalam kesukaran tanpa damai sejahtera Tuhan. Mari kita boleh memilih apa yang terbaik dari hidup kita. Karena dari situlah kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dan Tuhan kerjakan. Saya percaya kalau Anda hari ini sibuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka disitulah keberhasilan menyertaimu. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, orang yang tidak tulus itu hanya orang-orang yang cuma mencari keuntungan sendiri. Itu pasti. Keuntungan, bagaimana dia selalu menghitung untung ruginya. Tanpa sadar ini menjadi gaya hidup kita mengikut Tuhan. Buktinya apa? Waktu kita berdoa lalu kita belum terima jawaban doa kita marah. Kita nggak suka. Sudah bahkan beberapa orang mengancam mau meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Doanya tidak didengar. Ya, dia minta sesuatu gak didengar. Dia paksa Tuhan untuk mengikuti keinginannya. Tetapi giliran orang ini disuruh hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup dalam ketulusan. Hidup di dalam kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Orang ini menolak, gak mau. Kita ini cuma maunya Tuhan memberkati kita. Tapi giliran kita diminta untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita gak mau. Ini gak fair. Gak fair. Ada banyak orang berlaku seperti ini. Seolah-olah Tuhan, dia itu cuma mengikut Tuhan untuk mencari keuntungan aja. Supaya Tuhan memberkatinya. Tapi giliran untuk diminta hidup sungguh-sungguh dia gak mau. Nah ini yang seringkali disebut apa yang kita lakukan, dosa yang sering kita lakukan. Kita gak fair dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Dia tetap mau memberkati Anda. Di tengah-tengah ketidaktaatan kita, Tuhan tuh masih mau memberkati kita. Ya puji Tuhan. Tapi kebenarannya belajarlah untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh dan jangan mencari keuntungan. Kalau hati kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur, saya percaya kemenangan di pihak kita. Katakan amin. Namanya berkat Tuhan itu harus ketemu dengan kemenangan di dalam hati kita. Kemenangan itu selalu dalam hidup kita. Memutuskan untuk kita hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Itu kemenangan dalam hidup kita. Nah waktu kita lakukan bagian kita itu saya percaya Tuhan melakukan bagiannya. Apa itu? Berkatnya mengalir buat hidup kita. Amin. Hati kita itu akan melimpah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu apa sih? Ucapan syukur itu adalah orang yang bisa melihat kasih Allah dalam hidupnya itu jauh lebih besar daripada persoalannya. Apapun persoalannya Anda hadapi hari ini, kalau Anda bisa melihat kasih Allah dalam hidupmu itu jauh lebih besar, Anda tenang. Karena apa? Disitulah Anda tahu ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Ucapan syukurmu terus akan naik dan Anda berkata, Tuhan, thank you untuk semua yang aku alami. Saya percaya hidup Anda akan jadi lebih ringan dan lebih baik. Karena kita persoalan tidak akan membuat Anda khawatir dan ketakutan. Sebab Anda tahu Tuhan menyertai kita. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan untuk terus menjaga hati kami yang tulus. Supaya kami kedapatan menjadi orang-orang yang menyenangkan-Mu. Lewat apapun juga. Biar hati kami adalah hati yang terus bersyukur. Bersyukur artinya melihat kasih Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan persoalan dialami. Biar kami boleh mengalami kemenangan di dalam hati kami. Sehingga kami bukan menjadi orang yang penuh dengan tipu muslihat. Tetapi kejujuran, kebenaran itu yang terus mengawal langkah kaki kami. Serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Allah.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Senang sekali terus menyampaikan firman Allah secara sederhana buat Anda, supaya kita bertumbuh hidup kekristenan kita, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya, di YouTube GMS Kalimantan. Saudara jangan lupa subscribe juga yang belum, karena Anda akan terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.